Kalau ada orang mengajak jalan Tuhan dengan caci maki, kalau ada orang mengajak jalan Tuhan dengan cara yang tidak baik, yang diikutinya siapa? Sementara Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan nih, kalau kau pun harus berdebat dengan mereka, caranya yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, bertatap muka sembari menadah kitab dan mengkaji. Hari ini sesuai jadwal kita lanjutkan kajian tauhid. Sholawat serta salam mari sama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kiranya kita termasuk daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengunjungi manzara aliman, barang siapa yang mengunjungi orang-orang yang alim, yang mempunyai ilmu, maka seolah-olah dia mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalaman dengan orang-orang alim, maka seolah-olah dia bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang alim, maka dia seolah-olah duduk bersama Rasulullah di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersama Rasulullah di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka Rasulullah akan duduk bersama dia pada hari kiamat. Saya yakin di sini yang hadir ada orang-orang alim, orang-orang yang ahli ilmu. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kaji kita, masih muqaddimah kitab Hidayatul Mu'minin. Kita lanjutkan. Kemudian beliau berharap semoga kiranya kitab ini bermanfaat kepada saya, karena ilmu yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain, walaupun orang itu sudah wafat dan ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, ilmu itu diamalkan oleh orang, maka orang yang mengajarkan ilmu itu atau orang yang menyebarkan ilmu itu akan terus mendapatkan transferan pahala, akan mendapatkan transferan pahala. Jadi kita mengkaji kitab-kitab para ulama, maka akan ada pahala yang ditransfer kepada mereka, akan ada nilai kebaikan yang ditransfer kepada mereka. Maka kita pun harus begitu. Apalagi anak kita. Anak kita itu minimal sifat 20-nya kita yang ngajarkan, Pak.
dari mulai wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Atau kalaupun tidak bisa kita mengajarkan itu, minimal alif batanya kita yang mengajarkan, minimal alif-alifnya kita yang mengajarkan. Ya, saya nggak tahu di sini apakah tradisi orang mengaji masih pakai alif-alif atau sudah ganti dengan iqra. Kalau dulu saya mengaji masih pakai alif-alif. Waw sin sabdu date was sin date sa lam alif date la mim depanmu wassalamu tutup. Anak-anak sekarang tak tahu. Iqra sekarang. Ba gitu ya. Kita sebagai orang tua mengajarkan iqra kah atau mengajarkan alif-alif kah kepada anak-anak kita? Setelah kita wafat, anak kita membaca Quran atau anak kita salat, dalam salat tuh kan ada ayat-ayat Qurannya, ada surah Fatihahnya. Itu pahalanya mengalir sama kita. Masa mengalir sama orang tapi tidak mengalir sama orang tuanya. Nah, minimal kita sebagai orang tua alif-alifnya kita ajarkan. Jadi itu transferan pahala. Jadi orang yang sudah mati itu masih bisa mendapatkan transferan pahala dari orang yang hidup, di antaranya ini. Jadi kalau ada yang mengatakan orang yang mati tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi setelah dia wafat, nah itu tidak benar ya. Karena banyak sekali riwayat. Apalagi ayat-ayat Quran yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat itu bermanfaat untuk mereka, dan itu sepakat para ulama. Dan saudara saya orang muslimin sekalian, dan juga menjadi perantara untuk dapat mengenal Allah dengan benar dan akidah-akidah Islam. Jadi ini kitab tauhid, beliau berharap supaya kitab ini menjadi perantara, menjadi wasilah supaya banyak orang bisa berta'aruf dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu berta'aruf? Kenalan dengan Allah. Kita mengenal Allah bukan mengenal tentang bentuk zatnya. Kita mengenal Allah bukan mengenal bagaimana zat Allah itu. Kita tidak disuruh untuk memikirkan zat Allah, tapi kita mengenal Allah melalui ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak boleh memikirkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipikirkan itu adalah makhluknya atau ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita belajar tauhid, adanya tapak kuda menunjukkan ada kudanya. Adanya tapak kuda menunjukkan ada kudanya. Adanya alam ini sebagai bekas daripada ciptaan, dari zat yang tidak mungkin antara pencipta dengan yang diciptakan itu sama. Ditolak oleh akal antara pencipta dengan ciptaan itu sama. Seperti yang saya katakan lalu-lalu, misal ada lewat tukang pecel, kita panggil, wak, nah, terus kita bilang, wak tukang pecel ya? Iya. Kok tahu? Iya, muka wak mirip pecel, kita bilang. Enggak. Antara pencipta dengan ciptaan itu mustahil Antara kata guru saya, antara tukang es krim dengan es krimnya berbeda. Ini hanya untuk mendekatkan faham. Antara tukang pecel dengan pecelnya beda. Antara tukang apa lagi? Tukang peyek dengan peyeknya beda, Pak. Jadi kita melihat adanya tapak kuda, adanya bekas tapak dari binatang menunjukkan binatangnya ada. Adanya alam ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan alam ini. Dan tidak diterima akal bahwa yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakan. Tidak diterima akal. Maka Allah berbeda dengan makhluk yang biasa kita sebut dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadits.
Nah, jadi beliau berharap agar kitab ini bisa menjadi sarana, bisa menjadi perantara supaya kita bisa berta'aruf kepada Allah. Jangan kayak anak-anak muda sekarang, ta'arufnya cuma sama perempuan, ta'aruf sama si fulanah, ta'aruf sama si Siti, ta'aruf sama si Fatimah, ya. Tapi tidak mencoba bagaimana berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal awal daripada agama ini adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah mengenal Allah. Adalah mengenal Allah. Dan hari ini kita harus khawatir bahwa hari ini kebanyakan orang sudah tidak lagi memiliki perhatian yang cukup besar terhadap ilmu-ilmu agama. Sesungguhnya Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pula lah yang menjadikan sesat terhadap siapa yang Dia kehendaki. Allah yang punya hak untuk menjadikan seseorang beriman dan menjadikan seseorang keluar daripada iman. Makanya satu ketika ada perdebatan antara ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menganggap bahwa segala perbuatan manusia yang sifatnya diusahakan itu tidak ada campur kekuasaan Allah. Tidak ada campur kekuasaan Allah. Kita mau kaya itu karena kita pintar karena kita bodoh karena kita miskin karena kita. Bukan Allah yang menjadikan kita pintar, bukan Allah yang menjadikan kita beriman, bukan Allah yang menjadikan seseorang keluar daripada iman karena dirinya sendiri. Itu pemahaman Mu'tazilah. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka satu ketika ada perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mengatakan Maha suci Allah daripada berbuat yang keji-keji, termasuk menjadikan seseorang keluar daripada iman, membuat orang murtad. Nah, dia mengatakan Maha suci Allah daripada berbuat yang keji. Dijawab sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maha suci Allah daripada segala sesuatu yang tidak Allah yang menjadikannya atau Allah yang mentiadakannya, bukan Allah yang mentiadakannya. Jadi tidak ada sesuatu yang bukan Allah yang menjadikan atau bukan Allah yang mentiadakan. Maha suci Allah daripada itu. Semuanya tidak lepas daripada af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk imannya seseorang, termasuk murtadnya seseorang, dan lain sebagainya, ya. Kemudian orang Mu'tazilah ini berkata kepada dia, termasuk orang yang keluar daripada iman. Iya. Nah, kata ulama Al-Sunnah, iya. Orang yang murtad itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia mengatakan, kalau begitu Allah telah berbuat keji. Kalau begitu Allah telah berbuat keji. Apa kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Kalau seandainya engkau punya barang dan barangmu itu kau titipkan kepada orang, kemudian setelah beberapa hari barang itu ingin kau ambil kembali, kemudian dia tidak memberi barangmu itu, kira-kira yang jahat dia atau kau? Yang jahat yang dititipin. Itu hak dia. Barangnya barang dia. Dia punya hak untuk mengambil kembali barangnya itu. Kira-kira kalau dia nggak ngasih barangmu untuk dikembalikan, bagaimana sikapmu? Ya, dia zalim kepadaku karena dia menahan apa yang aku punya untuk kuambil kembali. Begitu juga lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menitipkan iman dalam hatimu, kemudian Allah mau cabut, kau bilang Allah berbuat keji?
Enggak, itu haknya Allah. Itu punyanya Allah. Allah menitipkan iman dalam dada kita. Allah menitipkan iman dalam diri kita. Terus Allah mau cabut, terus kita bilang Allah zalim. Enggak, itu punyanya Allah. Itu punyanya Allah. Maka Allah berbuat dengan rahmat dan keadilannya. Dengan rahmat dan keadilannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha." Tidaklah atasmu wahai asyrafal khalqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjuki mereka. Tetapi walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi setiap orang yang belum beriman memiliki potensi untuk kemudian beriman. Dan setiap orang yang beriman memiliki potensi untuk Allah cabut imannya. Iya kan? Setiap orang. Maka ketika kita melihat orang yang belum beriman, jangan kemudian kita mencelanya dengan celaan yang tidak baik. Yang Allah suruh ketika kita melihat orang yang belum beriman, yang Allah suruh itu ajak mereka kepada jalan Tuhan. Caranya bagaimana? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Caranya begitu. Dengan cara yang hikmah, cara yang bijak. Dan dengan penyampaian yang baik. Dengan penyampaian yang bagus. Bahkan Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Sampai Allah mengatakan kalaupun kau harus berdebat dengan mereka, ahsan. Caranya yang paling baik, bukan yang baik tapi yang paling baik. Yang paling baik. Bukan dengan memakinya, bukan dengan menjatuhkannya, bukan dengan mencacinya, bukan dengan menjelekkannya. Apa kata Allah? Ahsan. Dengan cara yang paling baik. Kalau ada orang mengajak jalan Tuhan dengan caci maki, kalau ada orang mengajak jalan Tuhan dengan cara yang tidak baik, yang diikutinya siapa? Sementara Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan nih, kalau kau pun harus berdebat dengan mereka, caranya yang paling baik. Saya ingat waktu guru saya sebelum meninggal itu kena sakit gula, Pak. Mungkin ada yang tahu, almarhum yang mengarang kitab nih kena sakit gula. Gula itu gula basah, sampai jempol kakinya itu bolong, keluar menetes darah. Sampai beliau tuh tak bisa naik kereta lagi. Keretanya Supra X125. Tak bisa bawa kereta karena beliau kemana-mana sendiri. Maka saya bersyukur. Saya kemana-mana dia yang mengantar. Beliau kemana-mana sendiri, sampai ke Percut ini pun mengajar sendiri. Jadi karena sudah sakit, nggak bisa naik kereta, dicarinya tukang becak untuk ngantar dia. Dibayarnya per bulan. Dibayar per bulan. Awal tukang becak ini mengantar beliau, padahal kan beliau bisa saja mencari tukang becak yang rajin sholat, kan bisa saja. Tapi enggak, malah tukang becak ini enggak mau sholat. Apa cakap orang? Tengoklah Tuhan, nyari tukang becak bukannya yang bagus katanya, kata orang. Begitulah orang, namanya tak tahu. Ya, setelah tahu barulah orang sadar. Jadi beliau ini cari tukang becak yang memang tak sholat. Ini pengakuan ini. Masih hidup tukang becaknya. Awal diajak beliau tukang becak nih, apa? Enggak ada diajak-ajaknya sholat, yuk enggak. Udah baligh, iya kan? Sudah mukallaf. Ayo sholat, enggak, itu pun enggak. Kau di mana, di becak nih atau ikut aku? Cuma gitu aja. Kau di becak nih atau ikut aku? Awak di becak nih ajalah mualim katanya. Oh iya, aku mengajar dulu ya. Iya.
Masuk, sholat maghrib, mengajar, isya, dah pulang. Sekali dua kali, lama-lama dia merasa kok kayaknya nggak enak di becak itu aja, bosen. Mualim ikutlah aku sholat, ayo katanya. Nggak ada dibilangnya, itulah kau semalam, nggak kayak gitu nggak. Semalam kau gini, nggak ada. Senang dia, ayo katanya, ikut sholat. Tapi belum mau ngaji pak, belum mau ngaji. Habis sholat balik lagi ke becak. Kata almarhum kadang-kadang dia duduk di teras. Jadi habis sholat duduk di teras nunggu isya, nggak ikut ngaji. Dan beliau nggak pernah ngajak, ayo ngaji, enggak. Nggak pernah beliau ngajak, ayo ngaji, enggak. Lama-lama dia bosen di luar, akhirnya masuk ke dalam, ikut ngaji. Itu ahsan. Mungkin kalau dipaksanya, ayolah sholat, malas sekalipun kau, mungkin besok nggak mau nganter lagi. Kalau sudah nggak mau nganter lagi, kesempatan atau peluang untuk dia sholat akan semakin kecil lah. Tapi beliau enggak. Akhirnya sholat. Itu cara beliau luar biasa mengajak orang. Ya, tidak dengan dipaksa pun tidak. Kau udah ku gaji sholat pun nggak mau. Dia kan digaji untuk cuma ngantar, bukan cuma disuruh sholat. Dia digaji untuk bukan untuk disuruh sholat. Jadi setiap orang punya peluang. Ya. Setiap orang punya peluang. Orang yang taat punya peluang untuk maksiat. Orang yang maksiat punya peluang untuk taat. Kita ini bukan nabi. Kalau nabi-nabi Allah itu ismatuhum kasairil malaikah. Mereka itu maksum, terjaga daripada dosa seperti para malaikat, terjaga daripada dosa. Kita lihat bagaimana perlawanan Sayyidina Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana endingnya, Pak. Endingnya Sayyidina Umar. Endingnya jadi khalifah. Jadi orang yang paling membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulunya adalah orang yang menabuh genderang perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika Umar tuh kemudian ingin masuk dalam agama Islam, ingin mengenal Islam, kemudian dia beriman kepada Rasulullah, enggak Rasulullah kemudian tolak dia, tidak. Kau dulu gini, nanti jangan-jangan kau mau nusuk dari, enggak. Terkadang kita ini ada yang begitu. Ada orang dulu begajulan, mohon maaf bajingan, tiba-tiba pengen baik, kita udah suudzon duluan. Nengok orang betato masuk masjid, prasangka kita itu nanti jangan-jangan ada AC yang mau dimalingnya gitu. Lagi nyenter dia nih. Lagi nyenter dia nih. Enggak, jangan gitu. Jangan gitu. Kita ini manusia ini cuma disuruh memandang yang zahir. Ada orang pengen berbuat baik, orang masuk ke dalam masjid pengen berbuat baik, sudah. Kalau bisa kita dekati, kalau bisa kita fasilitasi. Ini bajumu nih janganlah kayak gini masuk masjid. Ke rumah wak kau ya, nanti wak belikan baju. Senang dia Pak, makin semangat dia berbuat baik. Ada teman saya bercerita, satu hari ada seorang suami yang ingin taubat, gak pernah sholat. Jangankan sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha pun gak dikerjakannya. Bayangin, kadang orang kan gak pernah sholat tapi minimal Idul Fitri, Idul Adha itu dibuatnya. PSDS, Persatuan Sholat 2 kali setahun. Minimal yang 2 ini dikerjakannya. Ini enggak. Tapi satu ketika dia pengen sholat, tapi dia enggak tahu cara
sholat. Tanyanya sama istrinya, Dek, abang pengen sholat. Ya udah pergi aja abang ke masjid. Nanti kayak mana imam tuh gitu katanya. Belum lagi azan, udah duduk dia di masjid tuh. Orang pun yang datang nengokinya sinis. Apanya nih? Mau ngapain dia di sini? Orang mau ke masjid digituin. Pas sholat diikutinya lah. Tak sadar dia HP-nya belum disilentkannya, Pak. HP-nya belum disilentkannya, belum dimatikannya, minimal disilentkannya. Bunyilah HP-nya tadi. Lupa pula dia ganti nada deringnya, Pak. Gak sadar dia kalau dia sudah tobat. Lupa dia ganti nada deringnya. Pas lagunya lagu TikTok. Bunyilah HP-nya tadi. Panggilan masuk. Bunyi HP-nya tadi, risihlah orang yang lain. Sibuk. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Imam tadi pun sibuk mencari orang. Dari ujung ke ujung. Makmum tadi pun sibuk memandangi dia. Tengoki. Habis sholat dimarahilah dia tadi, Pak. Ganggu orang aja katanya. Lain kali Pak, kalau apa dimatikanlah handphone. Gak Bapak tengok rupanya di dinding tuh ada bacaannya. Marah orang. Padahal dia baru sekali itu ke masjid. Udah kena marah juga. Udah kena marah. Kita pun sholat kita itu kalau bisa janganlah sholat kita itu masih kelas kayak kelas-kelas anak 6 SD. Masa gara-gara handphone dah terganggu juga. Sayyidina Ali itu menancap panah di kakinya pun tak sadar dia. Mengetes kekhusyuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita nih janganlah cuma gara-gara handphone gitu kemudian harus memarah-marahi orang. Karena dimarahi dia pun kesal, udah baru sekali sholat kena marah, pulanglah dia. Niat hati sampai rumah mau ngadu sama istri. Mau ngadu sama, mana tahu kena bela. Sampai rumah ngadu sama istri, oh dek abang dimarahi orang satu masjid katanya. Kenapa abang dimarahi? Iya pas sholat hidup apa abang katanya. Itulah abang katanya. Makin kena repet Pak. Bukannya apa gitu kan, makin kena repet. Itulah abang. Tak apa pula ke masjid bawa HP, hidup pula lagi, ganggu orang sholat aja. Kata istrinya. Niat hati pengen taubat, pengen mendekatkan diri kepada Allah SWT, malah tidak keterima. Coba. Akhirnya dia pun stres, mau ke masjid lagi malu. Di rumah kena repet terus. Malamnya balik dia ke bar. Sampai bar, duduklah dia, pesannya minum satu, taruhlah minumnya itu. Tiba-tiba lagi dia mau minum, gak sengaja terjatuh gelasnya tadi yang isi khamar tadi. Terjatuh gelasnya, pecah. Datanglah pelayan wanita tuh, cantik memang. Datanglah pelayan wanita tuh, maaf ya Pak, katanya, lembut. Maaf ya Pak, entar lagi kami ganti Pak. Mohon Pak pindah ke meja sana biar kami bersihkan. Enak pelayanannya. Lembut, cantik lagi. Lembut Pak, dibersihkan. Padahal nggak salah pelayan tuh, memang salah dia. Pindah ke sini Pak, nanti biar kami bersihkan. Apa katanya? Kok lebih adem di bar dari di masjid ya? Bukan masjidnya yang gak adem, kitanya yang terkadang terlalu suudzon kepada orang, terlalu mendikte orang. Lihat Sayyidina Umar dulu, bagaimana luar biasa dia memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi, membenci Rasulullah. Tapi karena Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah kepada seseorang, akhirnya Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Dan sekarang tidak terlepas kepada siapapun Pak. Pada siapapun tidak terlepas. Jadi saya ada jamaah saya itu yang begitu. Apa kata orang? Ngapain dia ke rumahmu katanya? Ngaji saya bilang. Macam betul aja. Loh kok macam betul aja?
Itu kerjaannya begini. Sampai apa bilang orang itu kerjaannya nyabu, apa segala macam. Ku bilang, dia di rumahku ngaji nggak nyabu. Kalau dia di rumahku nyabu, kusir. Tangkap polisi aku nanti. Biar orang nyabu. Kalaupun betul dia masih nyabu, setidaknya kalau dia duduk di rumah kita, nggak nyabu dia. Iya kan? Kalau kita usir entah-entah jadi nyabu dia. Kan begitu. Allah punya hak. Hari ini ada orang yang belum beriman, mungkin nanti bisa beriman. Kita yang sudah beriman juga jangan sepele. Allah mau cabut itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah duduk-duduk sama Bapak Kabareskrim, Bapak Agus. Jadi saya duduk-duduk di kantor beliau, terus beliau bilang gini sama saya, Ustadz, iman ini punya siapa? Apa iman ini kita punya, Ustadz? Saya diam gitu. Saya merasa bahwa iman itu bukan punya saya, Ustadz. Ya memang iya. Memang iya. Kalau Allah mau cabut, Allah cabut, Ustadz. Jadi saya mikir ini Pak polisi ngaji kayaknya ini, saya pikir. Rupanya dia memang ngaji sampai sekarang. Ya, memang mengaji dia sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya. Walaupun polisi, TNI, doktor apa segala macam, tetap harus mengaji karena itu kewajiban. Lagi pula siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk mengenal Islam. Sebagaimana firman Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa yang dikehendaki Allah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang dikehendaki Allah untuk menunjukinya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menyesatkannya, Allah jadikan dadanya sempit. Kehendak Allah. Ya. Harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya sempit, harajan lagi picik, seolah-olah dia mau naik ke langit. Jadi orang yang Allah kehendaki baik. Orang yang Allah kehendaki tidak mendapatkan hidayah atau sesat. Ya. Allah sempitkan dadanya. Dan juga nur hidayah itu apabila sudah masuk ke dalam hati seseorang, dia akan mempunyai tanda. Jadi hati kita ini pun harus diisi dengan nur, harus diisi dengan cahaya. Supaya apa? Supaya terang dia, Pak. Kita kalau mengaji ini sempat mati lampu. Saya pun dah tak nampak apa yang saya tengok nih. Dari mana kita bisa tahu ini merah? Karena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, hitam nih, Pak. Dari mana kita tahu kertas ini putih? Karena cahaya. Dari mana saya tahu rida ini hijau? Karena cahaya. Dari mana kita tahu bahwa ini salah, bahwa ini benar, bahwa ini adalah perbuatan hasad, bahwa ini adalah perbuatan tidak ridho dan lain sebagainya? Karena adanya cahaya di dalam hati kita. Dan orang-orang yang ada cahaya dalam hatinya, ada tanda-tandanya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nura idza dakhalal qalba." Sesungguhnya cahaya apabila dia telah masuk ke dalam hati, infasaha wan syaraha
Faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Faqala at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Apa tanda-tanda bahwa hati itu bercahaya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menjauhkan diri dari negeri penipu, kata beliau. Menjauhkan diri dari negeri penipu. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj ditunjukkan oleh kepada Rasulullah, dinampakkan kepada Rasulullah ada pemandangan, ya, seorang perempuan tua, perempuan yang sangat tua, yang memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan tua tetapi dihiasi dengan perhiasan di badannya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, iku sopo? Kata Nabi Muhammad, itu siapa? Apa kata Jibril? Itulah perumpamaan dunia. Dunia itu sudah tua, tapi karena dihiasi, karena ditutupi dengan perhiasan-perhiasan, ya, jadi kita ini ketipu melihat dunia. Dunia itu sudah tua, tapi karena dia berhias, karena dunia itu berhias, akhirnya kita ketipu dengan dunia itu. Ketipu kita, dan kebanyakan orang ketipu. Ketipunya bagaimana? Dia ketipu kalau kerja dia di dunia itu adalah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ini dihidupkan untuk beribadah. Cuma karena kita melihat atau lupa melihat keindahan nih, akhirnya kita ketipu. Nengok handphone, padahal kadang Pak, mohon maaf, handphone ini kalau ditengok itu aja yang ditengok. Dari Facebook pindah ke Instagram, dari Instagram pindah ke YouTube, dari YouTube pindah ke TikTok, balik lagi ke Instagram, pindah lagi ke YouTube, buka WhatsApp, itu terus. Ada yang bisa dibalas, ada yang bisa dikomentari. Terbuang waktu dengan sia-sia. Bahkan mohon maaf, ada kadang saya perhatikan orang sampai tertidur megang handphone. Mau tidur tuh pegang sampai gitu. Buka tengok lagi. Baca bismika Allahumma ahya wa amut pun tidak lagi. Apalagi mau mengerjakan sunnah-sunnah yang lain, baca bismika Allahumma ahya wa amut pun tidak lagi. Sambil ditengok tidur. Terbangun-bangun nengok HP lobet, ngamuk sendiri. Ada yang begitu? Ada kan? Allah, lobet HP-ku, padahal dia yang maininya sebelum tidur. Coba. Ada, saya punya kawan payah tidur malam. Saya bilang, kau bukan payah tidur malam. Mau tidur, HP-mu itu matikan cas. Udah tidur. Jangan dipegang. Kalau dipegang HP-nya manggil-manggil, Pak. Joko, mainkan aku. Joko, mainkan. Tertipu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali pernah mengibaratkan dunia itu seperti kapal yang sedang berlayar. Imam Al-Ghazali pernah mengibaratkan dunia seperti kapal yang sedang berlayar. Ketika kapal itu berlayar, satu ketika nahkoda kapalnya memerintahkan awak-awak kapal ini untuk singgah di satu pulau. Itulah namanya dunia. Ngapain singgah? Untuk mencukupi perbekalan supaya bisa melanjutkan ke tempat tujuan akhirat. Ketika singgah di satu pulau,
maka awak-awak kapalnya turun. Semua yang ada di kapal itu turun. Ngapain? Karena perintah nahkoda kapal, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupkan bekal. Berarti ketika turun dia harus segera mencukupi bekal dan segera kembali menuju kepada kapal karena akan melanjutkan tempat tujuan. Beturunanlah awak-awak kapal nih, beturunlah orang-orang yang ada di kapal nih. Maka di antara mereka ada yang terlena dengan keindahan pulau itu, Pak. Entah pulau Komodo, entah pulau apa, pokoknya pulau. Tapi terlena dia. Ada yang ketika turun ditengoknya ada burung cantik, cendrawasih itu kan, dia pun terlena, lupa dia disuruh nyukupkan bekal. Ada orang yang nampaknya buah-buahan banyak, dia pun makan duluan. Lupa dia ngumpulinya untuk naik ke Tapi ada yang masih ingat perintah awak kapal, cukupkan bekal, dicukupkannya, dia pun langsung naik lagi ke kapal. Ada orang yang ketinggalan, ada orang yang akhirnya bekalnya belum ada, dia naik tanpa bekal. Ketika mereka melanjutkan ke tempat tujuan, ada orang-orang yang tidak punya bekal. Itulah orang yang hidup di dunia. Dia hidup di dunia, ada yang nanti dia tidak membawa bekal. Ada yang dia membawa bekal tapi sedikit. Ada yang bekalnya cukup. Kita selesaikan sedikit ini hadisnya. Kemudian tanda yang kedua, hati orang ada cahayanya, berhadap ke negeri yang kekal, yakni akhirat. Bahwa dia lebih mendahulukan akhirat. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dunia itu, jadi jangan berpikir gini, ada orang kaya terus kita bilang oh itu hubbud dunia, enggak ya. Nanti itu akan kita jelaskan bahwa bukan begitu hubbud dunia. Ya, bukan begitu. Jadi jangan kita mendikte orang, ada orang mobilnya 4 memang dasar tuh hubbud dunia, enggak gitu. Enggak begitu ya. Dan berharap ke negeri yang kekal. Kemudian tanda yang ketiga, dan menyediakan amal soleh untuk mati sebelum datangnya mati itu. Tanda-tanda dalam diri seseorang ada cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin, agar kita hidup berbahagia di dunia dan akhirat. Penyusun Muhammad Alamsyah Nasution. Nanti akan masuk kita pada pembahasan yang pertama, dasar agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.